Semuanya, kembali lagi di podcast Waktu Luang. Nah, jadi podcast Waktu Luang merupakan segmen terbaru dari podcast Laboratorium Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini kita episode perdana nih bersama aku Icat yang bakal memandu episode pada hari ini. Nah, untuk memulai podcast Waktu Luang ini, kita udah membawa nih bintang tamu paling spesial se-ilmu komunikasi raya FISIP UB, yaitu Arifia. Nah, mungkin kita persilakan Arifia untuk perkenalan kali ya. Yuk. Oke, hai Ica. Ya. Oh. Tadi bisa nambah backsound ke Ore. request dia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah undang aku di sini. Kenalin, aku Arifia Putri, biasanya dipanggil Via dari Komunikasi Angkatan 2020. Nah, kita angkatannya sama nih, tapi dong. jalan hidupnya beda. Kan startnya juga beda. Iya, benar. Manusia punya startnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi Via, kita hari ini tuh bakal membahas pokoknya seputar Via dan seputar mahasiswa pada umumnya gitu ya. Mungkin terutama pada studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi. Baik. Kenapa jadi penelitian ya kita? Nah, jadi mungkin kita pengen tahu dulu kali ya, Via ini aktivitasnya sekarang lagi ngapain aja, sibuknya apa aja gitu. Nah, mungkin Via boleh sharing ke kita hari ini, maksudnya belakangan ini lagi ngapain aja kayak gitu. Oke. Kalau semisal aktivitas ya aktivitas untuk di semester ini mungkin akhir hari ini yang pasti kuliah. Betul. Kuliah tapi FYI aja kuliah aku tinggal 15 SKS. Oh, baik. Jadi cuman hari Kamis sama Jumat. Terus lomba-lomba. Kemarin itu lomba sempet jadi pemuda pelopor Kota Malang. Wow. Terus yang terakhir aku sekarang join asisten grup risetnya Pak Dekan. Walah, Jadi Pak lagi ada Pak Anang. Oh, hampir lupa. Siapa dekan kita? Pak Anang, bener. Jadi ada sekitar 7 judul riset sama Wah. Pak Anang yang bakalan kita kebut di 1 tahun. Tahun ini. Ya nggak 1 tahun sih ya. Kan ini udah Juni ya, Iya, Cat ya. berarti tinggal 6 bulan 6 lagi. bulan lagi. Berarti sejauh ini udah berapa yang selesai? Sejauh apa udah tidur? Pertanyaan. Kayak gitu lah. Oke, baik. Tuh, lihat Arifia sekarang selain kuliah pastinya sebagai mahasiswa, dia juga ikut lomba, terus ikut riset juga. Beda banget sama Icat ya. Icat kayak tidur sih selama ini. Aku tidur. Kita semua butuh tidur. Nah, Via, kita kan udah lama nggak ngobrol ya. Nah, mungkin kita biar podcastnya makin seru, kita main games dulu kali. Nah, gamesnya adalah, kita punya papan yang sedikit letoy di sini. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi esensi gamesnya. Boleh, nah, kita nama gamesnya itu pernah enggak. Nanti aku kasih kayak 2 study case gitu kayak, misalnya, salah, maksudnya aku kasih study case, nanti kamu jawab pernah atau enggak. Misal, pernah enggak kamu ngompol di kampus? Pernah, gitu kalau enggak, kayak gitu. Nah, udah paham? Paham. Nih aku kasih ke kamu. Ini kayak pegangnya gini aja. Iya, agak ringkih, dia udah jompo. Oke, boleh. Sekarang atau tahun depan? Kita tidur dulu. Oh, tidur dulu. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Ini common activity around mahasiswa sih pertanyaannya. Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama. Seorang Arifia pernah nggak titip absen? Oke, nggak pernah sih. Wih. Kan lewat gapura langsung bisa. Iya, nggak datang pun bisa absen. Nggak, tapi nggak pernah. Nggak pernah absen? Nggak pernah bolos dong. Kita pencet sendiri di gapura. Iya, bener. Soalnya kan ada tipe-tipe dosen yang udah di gapura, tapi ada juga yang tetap di absen langsung kan. Itu susah tuh. Arifia, itu susah. Itu susah. Bener nggak? Jatah absenku 3 belum pernah kepake. Wih, sama. Walaupun aku agak kelihatan males kuliah, tapi FISIP lagi rame guys. Ke distract. Iya, maaf. Oke, kita next question.
seorang Arifia yang mempunyai segudang aktivitas dan prestasi nih, pernah nggak males kuliah? Pertanyaannya kayaknya nggak perlu dijawab ya? Nggak perlu jawab karena Iya. jawabannya udah pasti pernah. Pernah, bener banget. Kayak, Pernah. Pernah kenapa? banget. Kenapa tuh kamu males kuliah? itu karena sehari itu kan 24 jam. Benar. Nah, 24 jam tapi kayak nggak 24 jam. Kayak I feel 48 you. jam Iya. atau bahkan ditambah dengan kuliah lagi mungkin, apalagi dulu aku sempet males-malesnya kuliah itu di semester 5 Iya, iya banget lagi. banget karena aku di situ tuh organisasi kan. Terus habis gitu kuliah. Terus aku juga ngastrak. Wow. Terus lomba-lomba. Nah, jadi apa ya, kayak baterai itu udah habis Iya, banget bener. tapi dipaksa untuk Iya, gitu bener sih. Kalau jawabannya pernah. Pernah. Ya semua orang pasti pernah ya guys. Pernah di fase itu. Pernah di fase itu semua orang. Kalau kamu belum, bentar lagi. Oke. Bentar lagi pasti merasakan. Coming soon. Nah, ini agak nggak mungkin sih, tapi aku mau tanyain. Seorang Arifia pernah nggak diomelin dosen? Diomelin. Diomelin. Oke. Mungkin- Pernah. Apa-apa? Nggak harus yang jelek, mungkin Oke. diomelin untuk membangun kayak gitu. Pernah nggak? Pernah banget. Sama siapa tuh? Boleh disebut nggak nih ya? Boleh. Oke, boleh. Inisialnya dari Pak Dekan sendiri. Oh, baik. Inisial. Kalau diomelin itu karena aku ini sebenarnya tuh aku kalau misal apa ya datang itu agak belum bisa tepat waktu gitu loh. Iya. Terus juga kemarin sempat 2 kali sih diomelin. Itu pertama karena aku telat sekitar 18 menit karena waktunya apa ya udah wawancara gitu, Iya. tapi aku telat. Terus yang kedua, nah aku lupa banget gak pakai kemeja Oh, waktu ketemu bapaknya. iya, Nah, itu iya. pakai kaos, jadi pernah sih. Iya, nggak apa. Sifat manusia gampang lupa, nggak apa-apa. Kita Dan juga gampang telat. benar. Lagi di fase-fase itu juga. Banyak fase kita ya. Banyak banget. Kirim aja semua. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kamu pernah nggak tidur di kelas? Jawabannya pernah, guys. Aku itu FYI aja ya. Aku tipe orang yang bisa tidur di mana aja. Ini berarti kalau aku diemin bentar, tidur. Apalagi angin sepoi-sepoi. Iya lagi tuh. BTW guys, kita lagi di Hidden Gem Visim. Kalian nggak mungkin tahu ini di mana. Tempat tersembunyi. Tempat sembunyi. Oke. Berarti itu kelas offline. Kelas offline, kelas online juga malah Pasti sering, gampang, lebih ya. sering lagi pasti ya kalau Kelas online. offline pernah banget. Ya, oke nih, nyambung pertanyaannya. Kamu kita kan udah kita berapa semester ya online? Dua apa 3 ya? 2. Gitu. Kamu tipe yang on cam atau off cam? Kalau dari aku pribadi tipe yang on cam. On cam. Soalnya kalau off cam aku udah terlelap Iya, dalam bener. Jadi harus dipaksain on cam, Iya. guys. Meskipun dosennya nggak nyuruh, tapi ya niat kita kan kuliah. Iya, Gitu. benar. Biar lebih menghargai dosennya Betul. gitu, betul. Oke, nah, cuman disiapin 5 pertanyaan nih, nggak apa-apa. Bisa nambah mungkin. Mau nambah? Gimana, Pak Direktur? Mbak, Sorry Mbak. Oke, nah, nggak apa-apa, soalnya perbincangan kita bakal makin seru lagi. Tenang aja, Via. Kita udah nyiapin berbagai kasus yang harus kamu pecahkan. Aduh, ini kasus riset bukan? Iya, aduh, jangan dong. Kamu kan udah 7. Masa nambah 1 lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Mungkin aku pengen tahu nih, kamu kan sebagai seorang mahasiswa kan, tadi kamu kan ada fokusnya udah ada kuliah, ada lomba juga, riset dan sebagainya, organisasi. Nah, kalau kamu sendiri mengkategorikan dirimu sebagai mahasiswa yang ambis di mana, akademik atau non akademik, atau sebenarnya aku nggak ambis tapi aku jalanin aja kayak gitu? Oke, aduh. Akademik sama non akademik. Iya. Kalau keduanya boleh nggak sih? Boleh banget. Oke, sebenarnya kalau aku dikategorisasikan ambisi akademik atau non akademik itu menurutku nggak bisa sih, Cat. Karena aku itu tipe orang yang setiap tahunnya itu selalu bikin goals. Oh iya, benar. Jadi misal nih mau ganti tahun nih dari 2022 ke 2023 kemarin. Nah, aku tuh kayak di 2023 ini aku pengen apa aja.
mungkin dari segi lomba aku pengen lomba nih di sini. Terus dari organisasi aku pengen nih masuk ini. Terus kalau misal riset aku pengen juara nih di berapa lomba gitu. Jadi kalau misal dibilang ambis akademik sama non akademik, keduanya sih. Karena menurutku mereka saling berkesinambungan. Iya benar-benar saling melengkapi gitu ya bahasanya. Betul. Soalnya kita kalau akademik mulu jenuh. Berarti bisa harus botak kita. Iya, benar banget. Berarti guys, Via ini tipe yang bikin resolusi tiap tahun gitu ya bahasa kekiniannya, tapi diwujudkan. Resolusi yang diwujudkan. Tapi jangan salah, aku punya plan A, B, C. Oh benar-benar Gitu. semua orang punya gitu. Tapi aku pengen tahu spill dikit dong, grand tujuan kamu tahun ini apa? Kalau grand tujuan tahun 2023 ini ya, 2023 ini tuh aku pengen nyelesain kuliah yang pasti. Bener. Karena Aku pengen lulus di semester 7, bukan lulus sih, pengen kompre di semester 7. targetnya 3,5 ya berarti? Iya, targetnya 3,5. Terus pengen ini pengen lanjut juga di S2. Wah. Terus sama ya riset gitu. Riset. Karena aku dari 2022 kemarin tuh lebih banyak organisasi. Iya, benar. Jadi otakku udah mulai berpindah tuh ngurusin yang fokusnya. organisasi. Nah, sekarang mau aku tarik lagi. Benar. Back on the track ya. Iya. Benar. Wow, menarik. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, kan beberapa semester belakangan kamu udah mention tadi kamu udah fokus kuliah, terus organisasi, lomba dan riset. Aku pengen tahu nih seorang Arifia tuh cara manajemen waktunya kayak gimana sih, atau kamu punya planning hari ini ngapain aja, atau kamu planningnya gimana untuk manajemen waktu kamu yang 24 jam yang sangat sedikit ini? 24 jam nambah dikit. Iya, nambah dikit. Kalau manajemen waktu itu aku nerapin kayak skala prioritas gitu. Jadi kalau misal skala prioritasku sebagai seorang mahasiswa adalah aku harus kuliah. Nah, jadi kalau misal ada organisasi, ada lomba, ada kuliah, aku pasti kedepanin kuliah dulu. Nah, terus nanti ke berikutnya atau ke pilihan berikutnya itu kan ada organisasi, ada lomba. Nah, itu aku lihat dulu yang organisasi atau yang lomba itu yang mana sih yang paling urgent lah istilahnya. Nah, biasanya yang paling urgent itu tuh aku dahulukan. Kalau in case ini tuh kegiatan gitu ya. Tapi kalau misal dalam kesehari-hari itu harus ada ini sih kayak target gitu. Aku hari ini ngapain aja, misal kuliahku Senin sampai Kamis gitu kan. Nah, nanti organisasiku hari apa aja. Itu udah aku schedule gitu sih. Iya, benar. Nah, mungkin bisa di adaptasi ya tips manajemen dari Via tadi. Berarti yang paling penting adalah kita tahu prioritas ya. Prioritas apa yang harus dilakukan, terus targetnya juga dibuat. Kayak hari ini misal kalau sekarang tuh teman-teman yang aku tahu kayak misal mereka tuh targetnya kayak aku belajar berapa menit, terus ada baca buku berapa menit, olahraga berapa menit, mungkin kayak gitu ya. Ngopi Belajar 30 menit, ngopinya 2 jam. Bener. Betul. Oke. Nah, sebagai seorang mahasiswa, oh iya, BTW kita kan ada segmen podcast sebelumnya, namanya itu Kompos. Episode pertamanya kan tentang mahasiswa yang FOMO gitu. Kamu udah dengar kan? Udah nonton dong? Nah, aku pengen nanya nih, Via yang bisa dibilang mungkin udah menorehkan namanya di ilmu komunikasi sebagai mahasiswa Mawapres utama ilmu komunikasi ya 2023. 2022. Oh, 2022. Oh, sorry. Nah, kamu sebagai Mawapres pernah FOMO nggak? Pernah FOMO atau enggak? Pakai ini lagi nggak? Boleh. Kalau dibilang FOMO sih pernah. Pernah banget. Bahkan FOMO-nya ini bisa aku kategorisasiin ke hal yang negatif sama yang positif gitu. Kalau misalnya yang boleh dong spill. Oke, kalau yang bisa di positif itu kayak aku kalau misal ngelihat teman-temanku yang kayak lebih berhasil, lebih track recordnya itu gini. Nah, aku tuh FOMO kayak kenapa sih aku nggak bisa kayak gitu. Kenapa aku belum bisa melampaui target dari aku sendiri. Nah, itu mungkin kalau melihat orang lain lebih sukses atau apa itu jadi terpacu gitu. Akhirnya
kayak gitu. Terus kalau FOMO yang arah negatif itu mungkin tahun kemarin tuh kan aku bener-bener padat kan. Iya. Terus ketika ngelihat teman-temanku yang lain tuh kayak seneng-seneng ngopi dan Iya, sebagainya, iya. itu rasanya kayak kapan aku kayak gitu. Iya. Bahkan sampai aku nggak pernah pulang ke rumah waktu semester 5 kemarin. Pulang itu waktu bener-bener Desember. Biasanya kan aku kan pulang gitu setiap satu minggu. Kan Iya. asli Surabaya. Oh iya, deket banget. Jadi saking apa ya padatnya itu aku sampai nih lihat benar-benar. yang lain Iya, bisa iya. seneng-seneng gitu guys. Iya, ya gitu deh mahasiswa ya, nggak mungkin nggak FOMO ya. Betul. Kita, kamu tahu sendiri, FISIP tiap hari ada aja yang sempro. Ada aja yang sempro, itu sangat men-trigger ya. Aduh, sebagai target lulus 3,5 itu trigger banget ya. Agak ketampar gitu Iya, ya. benar. Tapi seperti yang Ibu Yuli katakan di podcast kemarin, kita tuh kita harus fokus ke diri kita sendiri dulu gitu Kak. Karena kita yang tahu kemampuan kita, kayak targetnya kita sendiri yang ngeset, bukan ngeliat target orang lain kayak gitu kan. Itu nonton Kompos episode 1 ya semuanya. Nah, sekarang lagi tren nih. Apa Kan banyak banget, maksudnya kayak istilah-istilah kayak FOMO, Oke. apalagi bla 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 gitu. Nah, mungkin aku pengen nanya ke Arifia, kita kan umur 20 ya. 20. Umur 20-an ya. Udah masa-masanya kita tuh bisa disebut quarter life crisis. Banget. Quarter life crisis. Nah, kalau seorang Via, quarter life crisis yang mungkin sedang kamu rasakan apa sih saat ini? Apa ya? Kayak quarter life crisis itu lebih mikirin mau jadi apa sih ke depannya Benar. gitu. Dengan segala apa ya istilahnya bekal lah yang selama Iya. ini kita jadi mahasiswa, kita pernah ngelakuin apa aja yang menjadi overthinking. Iya, Mungkin benar. itu setelah S1 ini kelar, kita itu mau ngapain. Ngapain. Terus Benar. ya, mau berbuat apa lah istilahnya Iya. untuk ke jenjang selanjutnya. Iya sih. Kalau Via sendiri pengennya kamu jadi apa nanti? Oh, gak Jadi serius ya? apa? Iya, sulap. Kalau dari aku sendiri, kalau secara apa ya perjalanan, Iya. mungkin aku masih ngelanjutin riset ini, kan kontraknya masih 2 tahun. Wow. Terus sembari ngelanjutin riset, mungkin pengen lanjut ke S2 juga. Iya. Tapi kayaknya nggak di FISIP, mau coba lanjut ke tempat lain gitu. Oh, Tapi jurusan kalau- lain? ke univ yang lain. Oh, univ yang lain. Tapi kalau semisal emang rezekinya di sini, kayaknya balik di sini lagi. Benar-benar. Gitu sih. Terus kalau ngomongin mau jadi apa, jadi dosen. Berarti kamu lebih ke praktisi ya, Bener. Bu, kuliahnya. Oke. Menarik nih guys. Soalnya teman-teman yang aku tahu kan mereka pada kayak fokus ke profesi, bukan ke praktisi kan. Ini aku baru ketemu nih orang yang mau jadi praktisi. Keren banget. Keren. Oke. Nah, mungkin pertanyaan sampai situ dulu nih sayangnya. Padahal kita pengen ngobrol banyak banget ya tentang kehidupan mahasiswa ini sebagai sesama mahasiswa ya. Kita sharing nih. Mungkin teman-teman juga di rumah yang lagi nonton mungkin punya kesulitannya masing-masing. Jangan jangan pantang menyerah. Aduh, kenapa jadi motivator? Kenapa quote of the day? Iya, pokoknya FOMO itu wajar, quarter life crisis kita sedang mengalami, tapi kalian pasti punya cara buat menghadapinya gitu ya. Betul. Bangkit dari hal tersebut ya. Nah, mungkin aku pengen denger nih closing statement dari Via buat teman-teman yang lagi nonton, khususnya buat komunitas sekalian, sesama komunitas nih. Mungkin dari Via. Oke, Silakan. closing statement mungkin nyambung sama yang katanya Ica tadi ya. Kalau misal kita pasti pernah tuh ada di fase kayak FOMO, pasti pernah ada di quarter life crisis dan Benar. segala macam. Nah mungkin kalau dari aku motivasinya adalah jalan tempuh kita sama jalan tempuh orang lain itu beda teman-teman. Jadi jangan pernah samakan apa yang pernah kamu capai dengan orang lain itu capai. Jadi kita semua itu sebenarnya hebat, tapi di jalan kita masing-masing.
Jadi tetap sesuaikan perjalanan kita sendiri. Itu sesuai dengan track kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan lupa istirahat karena di jalan tol aja udah ada rest area. Udih, wih, filosofinya bagus banget nih. Kaget. Itu di spontan. Spontan, wuih. Oke, wow, kita dapat wejangan yang sangat menusuk relung hati ya dari seorang Arifia. Oke deh kalau gitu, nah semoga teman-teman bisa menyerap apa yang kita obrolin hari ini, ya bisa lebih peduli terhadap dirinya sendiri ya. Betul. Jangan jadikan orang lain tuh sebagai target, tapi sebagai penyemangat gitu ya, buat kita berusaha lebih baik lagi. Oke deh kalau gitu, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode waktu luang lainnya. Bye.